Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Mushroom Hero. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Waji yang sebelumnya telah menjadi jamur itu pun hanya bisa melompat-lompat. Dan ketika siput-siput itu ingin memakan dirinya, Waji pun mencoba berlari sambil berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa aku berubah menjadi jamur? Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk. Pasti aku saat ini sedang bermimpi." Di tempat itu, terlihatlah siput-siput yang sedang memakan tanaman-tanaman yang ada di sana, yang membuat Waji pun sangat ketakutan. Karena nggak lama lagi pasti adalah gilirannya yang dimakan. Gak lama setelah itu, muncullah notif sistem di tengah siput-siput itu. "Selamat datang di Brave Mainland." Sistem pun saat itu menjelaskan kepada Waji, "Aku mengerti bahwa sulit untuk menerima apa yang terjadi saat ini. Tapi permainan sudah dimulai, dan kami tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi aku akan mentransfer semua informasi langsung ke ingatanmu." Mendengar itu, Waji pun kebingungan dan berkata, "Apa maksudmu? Permainan apa? Batas waktu apa? Dan apa yang akan kau transfer?" Tiba-tiba, sesuatu pun saat itu mulai memasuki pikiran dari Waji. Itu adalah penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi ini adalah dunia yang penuh dengan sihir dan keajaiban. Meskipun setiap wilayah di dunia berbeda, mereka semua dikenal sebagai daratan pemberani atau daratan pahlawan. Dahulu kala, monster dan manusia hidup dalam harmoni. Monster dengan tubuh yang berotot akan membantu manusia dalam segala macam tugas. Dan manusia yang memiliki afinitas lebih tinggi untuk sihir akan menggunakan sihir mereka untuk membantu monster bertahan dan berkembang. Saat itu, monster dan manusia hidup dan belajar bersama dan saling membantu. Sampai suatu hari, terjadilah peperangan yang sangat luar biasa. Raja Iblis Gollum merusak kedamaian ini. Gollum adalah makhluk puncak di antara monster dan dipandang sebagai pemimpin oleh banyak monster. Raja Iblis ini pun merasa bahwa dirinya itu lebih unggul dari manusia. Dia pun langsung mengumpulkan semua monster untuk menyerang kota-kota manusia. Namun tentu aja manusia juga nggak bakal tinggal diam melihat diri mereka diserbu oleh monster. Untuk bertahan melawan para monster, manusia juga telah mengumpulkan kekuatan mereka. Dan ini memunculkan banyak guild tersebar di dunia ini. Semuanya berada di bawah perintah raja dan mereka semua pun mulai memusnahkan monster. Sampai akhirnya, legenda pun mulai menceritakan bagaimana 6 pemberani kuat berkumpul untuk menyegel sang Raja Iblis Gollum. Namun karena Raja Iblis Gollum masih terlalu kuat, para pahlawan pemberani pun mulai membagi tubuhnya menjadi 6 bagian dan menyembunyikannya di 6 lokasi. Yang pertama ada di Istana Waktu, yang kedua ada di Gurun Petak Rome, yang ketiga ada di Dunia Tenggelam, yang keempat ada di Padang Rumput Badai, yang kelima ada di inti Gunung Berapi, dan yang keenam ada di Tanah Orang Mati. Bahkan setelah Raja Iblis Gollum disegel, daratan pemberani pun tidak bisa kembali ke keadaan semula. Monster dan manusia sudah tidak bisa hidup bersama dalam kedamaian. Terlebih lagi, meskipun Raja Iblis Gollum telah disegel, pengikut setianya masih terus berkeliaran di dunia ini. Mereka terus-menerus mendatangkan malapetaka di seluruh negeri manusia dan mencari cara untuk membuka segel dan menghidupkan kembali Raja Iblis mereka. Karena itulah, seluruh daratan pemberani pun akan segera hancur jika Raja Iblis bisa dihidupkan kembali. Itulah kenapa kau bereinkarnasi ke dunia ini. Kau punya misi untuk menghentikan Raja Iblis Gollum dari kebangkitannya. Mendengar itu, Waji yang dalam wujud jamur itu pun menjadi gemetar. Dia mungkin berkata di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin aku bisa menghancurkan Raja Iblis yang kuat itu dengan tubuh aneh seperti ini?" Namun sistem saat itu kembali melanjutkan perkataannya.
terakhir, pengikut Raja Iblis Gollum telah memulai rencana mereka untuk membuka segelnya. Jadi Anda tidak punya banyak waktu lagi. Jika Anda tidak melakukan apapun, semuanya pasti akan berakhir di sini. Jika pemain memiliki pertanyaan bisa tanyakan sekarang. Waji yang mendengar itu pun sampai keringat dingin dan berkata, "Jadi maksudmu, selama aku bisa menghentikan Raja Iblis Gollum dari kebangkitannya, aku akan menyelesaikan misiku dan dikirim kembali ke dunia asalku." Sistem pun saat itu membenarkan hal itu. Mendengar itu, Waji pun langsung melompat-lompat marah sambil berkata, "Benar matamu, apakah kau benar-benar berpikir aku salah satu dari 6 pahlawan itu? Aku kan cuma jamur, dasar sialan." Ketika Waji melompat-lompat, dirinya itu nggak sengaja tergelincir. Dan saat itu muncullah pemberitahuan sistem kembali yang berisi, "Tolong jangan gelisah. Mungkin perlu beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh baru Anda. Dan misi pertama akan segera dimulai." Waji yang mendengar itu pun semakin naik emosi. Dia pun kemudian berkata pada sistem, "Setidaknya kau harus mengubah aku menjadi goblin atau kerangka sekalipun gak apa-apa. Bahkan jika kau tidak ingin memberikan senjata padaku, slime atau laba-laba juga lebih baik untukku. Kenapa kau malah merubahku untuk sesuatu yang sangat sulit digerakkan? Bagaimana caraku berdiri dari situasi kali ini? Tapi baiklah, aku menyerah. Bagaimana aku bisa mengalahkan Raja Iblis sebagai jamur? Sepertinya aku tidak akan pernah bisa kembali." Waji pun saat itu memandang langit sambil berkata, "Baiklah, aku harus melakukan apa?" Sistem pun saat itu menjelaskan, "Misi Anda untuk bertahan hidup. Persyaratan penyelesaiannya, bertahan dalam jumlah waktu yang ditentukan. Hadiahnya akan mengeraskan tubuhmu atau anggota badanmu." Waji pun saat itu langsung melihat keadaan di sekitarnya dan melihat banyak siput di tempat itu. Dia pun mulai bertanya-tanya bagaimana caranya untuk bisa menghindari semuanya. Dan saat itu muncullah pemberitahuan sistem yang berisi, "Misi telah dimulai. Anda harus terus bertahan hidup. Dan pasukan sebentar lagi akan datang. Sisa waktu Anda adalah 1 jam." Tiba-tiba muncullah cahaya bersinar dari suatu tempat. Waji yang melihat itu pun bertanya-tanya. Mereka katanya datang, tapi siapa yang datang? Dari tempat itu muncullah anak-anak yang sedang bermain-main sambil berlari. Dan sepertinya anak-anak itu berniat untuk menghancurkan para monster-monster kecil yang ada di tempat itu. Waji yang melihat itu pun langsung panik dan langsung pergi dari tempat itu. Dan ketika Waji bersembunyi, dirinya itu pun berkata, "Tunggu, mungkinkah karena aku adalah monster, mereka datang ke sini untuk membunuhku?" Dan saat itu, seorang anak mengangkat sebuah tongkat. Tongkat itu merupakan ranting berbentuk Y dan punya daya serang 1. Anak itu pun saat itu langsung mengajar siput di tempat itu sambil berkata, "Wah, aku membawa tongkat yang digunakan ibuku untuk menggantung pakaian. Bahkan itu bisa mengalahkan siput merah yang kuat dalam 1 serangan." Dari kejadian itu, terlihatlah level anak itu pun yang mulai meningkat. Di sisi lain, terlihatlah seorang anak wanita kecil yang memegang sebuah siput sambil berkata, "Wah, siput kecil, kau sangat lucu. Maukah kau menjadi partnerku ketika aku menjadi Beastmaster?" Siput itu pun langsung melotot karena dia melihat harapan hidup. Namun gak lama setelah itu, anak itu pun langsung mencekiknya sambil berkata, "Tapi aku harus mengumpulkan bahan yang cukup untuk perubahan kelas dulu." Dan saat itu, terlihatlah pembantaian dari anak-anak itu. Melihat itu dari kejauhan, Waji pun berkata, "Aku tidak merasakan apa-apa ketika aku bermain game sebelumnya. Tapi sekarang jika aku lihat, kurasa pemain adalah monster yang sebenarnya." Gak lama setelah itu, tiba-tiba terlihatlah serangan besar yang menghantam seorang anak di tempat itu.
dirinya itu pun sampai terlokot karena XP-nya telah turun ke 0. Karena itulah dia akan diturunkan kembali ke desa pemula. Gak lama setelah itu muncullah sebuah siput yang terlihat berbeda dari yang lain. Itu adalah Snail Daddy. Dia berlevel 3. Melihat saat itu ada siput yang menaiki skateboard, Waji pun berkata, dia terlihat berbeda dari yang lain. Tapi kenapa aku bisa melihat informasi dari levelnya? Ini sangat aneh. Dan setelah itu, Snail Daddy itu pun langsung diserbu oleh pasukan anak kecil di tempat itu. Dan setelah pertempuran panjang, Snail Daddy akhirnya berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun ternyata pertempuran belum selesai. Saat itu muncullah seseorang anak yang berkata, terima kasih kepada sekelompok pemula yang bodoh. Kali ini aku akhirnya bisa membunuhmu. Melihat Snail Daddy yang saat itu mulai mencapai batasnya, anak itu pun berkata, aku sudah menunggu lama untuk kesempatan ini. Setelah kalah dari motor akhir kali, aku akan mengalahkanmu hari ini. Anak itu berada di level 4. Snail Daddy yang melihat serangan itu pun langsung bersiap untuk membalas serangan anak itu. Namun saat itu, Snail Daddy malah menggigit kakinya dengan sangat ganas. Anak itu pun saat itu langsung menendang Snail Daddy karena ternyata dirinya sedang menggunakan board skinboard. Itu membuat pertahanan kakinya meningkat +5. Dan anak itu pun kemudian berkata, sekarang setelah kau kehilangan skateboardmu, kau telah kehilangan keuntungan kecepatan terbesarmu. Dan dengan perlengkapan yang aku punya ini, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Snail Daddy pun saat itu masih terlihat mau bertarung dan tidak ada tanda-tanda mau kabur sekalipun. Waji yang melihat itu pun berkata, tapi demi keluarganya, dia menolak untuk mundur. Bahkan ketika dia dihadapkan pada kerugian yang sangat besar. Ayolah Snail Daddy, kau pasti bisa. Jangan kalah karena ini. Tapi sayangnya, Snail Daddy saat itu mengalami kekalahan. Anak itu pun berkata, kau sebenarnya monster yang gigih, tapi sebagai bahan, kau memang cukup baik untuk perubahan kelasku. Kurasa itu normal. Aku akhirnya mendapatkan cangkangmu. Dan setelah mengalahkan Snail Daddy, anak itu pun pergi dari tempat itu. Dan terlihatlah statistiknya yang mulai meninggi. Melihat itu, Waji pun semakin gemetar ketakutan. Waji berkata, apa aku benar-benar bisa bertahan hidup? Seseorang atau siapapun, ayo tolong keluarkan aku dari dunia ampas ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!